Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Saputra dengan NIM 231095303 dari kelas probabilitas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisa komputasional dan peluang diskrit pada permainan Minesweeper atau gosok bom dengan dosen pengampu Rizky Wahyu Pratama MT. Yang dimana anggotanya itu ada 5, yaitu ada Farel Maulana, Habibur Rahman, Ferdi Akbar, saya sendiri Rahmat Rizky Saputra, dan Muhammad Rafli. Lalu yang pertama itu adalah pendahuluan atau pendahuluan, yaitu pada latar belakang. Permainan digital itu menjadi tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun pada permainan ini tetap populer meskipun tidak eh, memakai digital. Salah satunya itu adalah main sweeper atau sering kita sebut gosokan bom di Indonesia. Contoh klasik ini adalah menguji kemampuan dedukasi dan pengambilan keputusan yang mana dihadapkan dalam kotak-kotak tersembunyi berisi bom atau angka. Tujuan utamanya itu adalah untuk membuka semua kotak yang tidak berisi bom tanpa meledakkan bom tersembunyi. Minesweeper melibatkan keputusan berbasis probabilitas, terutama saat pemain dihadapkan dengan situasi ambigu di mana logika murni tidak cukup menentukan langkah. Dalam permainan ini, yaitu kita menganalisis permainan fokusnya kepada nilai ekspektasi dan mengintegrasikan elemen lucky spin untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap dinamika permainan. Untuk rumusan masalah itu ada 4, yaitu yang pertama itu bagaimana konsep dasar probabilitas dalam nilai ekspektasi diterapkan dalam mekanisme permainan Minesweeper. Probabilitas menang dan kalah serta nilai ekspektasi dapat dihitung dalam skenario spesifik permainan Minesweeper, baik dalam kondisi standar maupun dengan adanya fitur tambahan. Lalu bagaimana lucky spin dan peluang dari harapan matematis dalam permainan Minesweeper, dan pengaruh ini dapat dianalisis secara kuantitatif, dan bagaimana mendesain permainan gosokan bom yang adil dengan mempertimbangkan probabilitas dan nilai ekspektasi. Lalu untuk tujuannya itu adalah 4, yaitu menjelaskan fundamental konsep probabilitas, ruang sampel, peristiwa, dan nilai ekspektasi, menghitung peluang menang dan kalah, serta nilai ekspektasi dalam permainan Minesweeper menggunakan contoh konkret, menganalisis dampak fitur lucky spin terhadap probabilitas dan harapan matematis kemenangan dalam Minesweeper, menyajikan kerangka permainan gosokan bom yang adil, dan mempertimbangkan aspek probabilitas dan nilai ekspektasi. Lalu untuk dasar teorinya itu ada terdapat teori probabilitas. Yaitu teori probabilitas ini adalah cabang matematika dalam kerangka kerja untuk mengkuantifikasi ketidakpastian dalam konsep permainan yang melibatkan elemen acak atau informasi tidak lengkap seperti Minesweeper. Probabilitas menjadi alat esensial untuk membuat keputusan yang rasional dan optimal. Dan terdapat juga ruang sampel. Ruang sampel adalah ruang himpunan dari semua kemungkinan hasil yang didapat terjadi dari suatu percobaan acak. Setiap elemen dalam ruang sampel disebut titik sampel, yang dimana untuk rumusnya itu bisa kita lihat yaitu pakai menggunakan kombinasi. Contohnya di sini adalah papan 3 kali 3 dengan dua bom, yaitu MN yaitu 9 dan B itu 2. Maka untuk mencari ruang sampelnya itu ya kita probabilisasikan dengan nilai 9 dan kombinasikan 9 dan 2. Maka kita akan mendapatkan 36 konfigurasi penempatan bom merupakan titik sampelnya. Lalu terdapat peluang. Peluang peluang adalah peristiwa ukuran numerik kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Dalam pendekatan Laplace, jika titik dalam ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama terjadi, peluang itu dapat dihitung dengan rasio jumlah titik sampel yang menguntungkan peristiwa tersebut terhadap total jumlah titik sampel dalam ruang sampel. Di sini kita contohkan pada bom Minesweeper, yang mana peluang bom Minesweeper pada bom di sel X itu adalah bom yang belum teridentifikasi di sekitar X dibagi dengan sel yang belum dibuka di sekitar X. Lalu ada distribusi probabilitas diskret. Distribusi probabilitas diskret adalah fungsi yang mendefinisikan atau mendeskripsikan semua kemungkinan nilai dan juga kemungkinan dapat diambil dari berbagai variabel acak pada rentang tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi probabilitas itu adalah rata-rata distribusi, deviasi standar, kemiringan, dan kurtosis. Lalu ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang diskret, itu memiliki jumlah keberhasilan percobaan dalam N atau tidak saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P
Yang tidak berhasil memiliki probabilitas itu adalah rumusnya itu Q sama dengan 1/P. Dan untuk persamaannya bisa kita lihat yaitu kombinasi dari nx kali p pangkat x dengan q n kurang x, yang dimana x itu adalah banyak berhasil, p itu peluang berhasil, dan q adalah peluang gagal. Lalu ini di situ distribusi hypergeometrik, di mana probabilitas perubah acak hypergeometri menyatakan banyaknya kesuksesan dalam sampel acak dengan ukuran n diambil dari n objek memuat k akses sukses dan n kurang k itu gagal. Bisa kita lihat pada rumus di sini. Dan di mana n itu adalah jumlah populasi, yang n kecil adalah jumlah sampel, yang k itu adalah jumlah sukses, yang x adalah jumlah sukses terambil. Di mana sifat distribusi hypergeometri yaitu sampel acak berukuran n diambil tanpa pengembalian dari n benda. Dan untuk sebanyak k benda dapat diberi nama sukses dan n kurang k diberi nama gagal. Lalu untuk nilai ekspektasi dan harapan matematis. Nilai ekspektasi atau harapan matematis adalah suatu variabel acak rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil yang dapat dihasilkan oleh variabel tersebut, di mana bobot probabilitas terjadinya setiap hasil. Dan nilai rata-rata itu bisa kita hitung dari harapan matematis tersebut. Yang dimana sini terdapat dua rumus, yaitu harapan matematis diskrit dan harapan matematis kontinu. Bisa kita lihat pada distribusi sini, yang dimana XI itu adalah jumlah sampel, jumlah nilainya, ya, untuk PXXI itu adalah peluang dari X tersebut. Sama juga seperti EX, cuma dalam bentuk integral dari min 3 sampai 3, namun dalam fungsi fx. Lalu untuk analisa pembahasan, itu ada aturan Minesweeper. Jadi aturan dasar dari permainan ini itu pemain memilih satu kotak untuk dibuka. Sebagian besar permainan Minesweeper modern itu mengatur klik pertama itu selalu aman. Jadi jarang terjadi klik pertama itu ranjau gitu. Namun ini juga tidak bisa dijadikan acuan. Dan jika kotak tersebut kosong atau tidak berisi ranjau atau menunjukkan angka, maka pemain bisa melanjutkan pada posisi yang lain, misalnya pada posisi atas, posisi bawah, kiri, kanan, dan keempat diagonalnya. Jika angka yang muncul adalah 0, maka bisa dilanjut. Namun jika pemain membuka itu berisinya ranjau, maka permainan dinyatakan kalah. Dan untuk analisa peluang menang dan kalah, itu bisa kita lihat pada klik permainan. Pada untuk klik yang pertama itu bisa kita lihat pada di sini. Setelah anggap satu kotak itu aman terbuka, lalu pada klik kedua itu tersisa 14 kotak. Maka probabilitas keduanya itu bisa kita hitung 11/4. Dan untuk klik ketiga juga berkurang satu, maka 13 kotak, dan untuk ruang sampelnya berkurang satu, berarti 10/13. Begitu juga seterusnya. Maka untuk peluang menangnya di sini yaitu adalah 11/14 kali 10/3 kali 9/12 kali sampai 1/4. Maka hasilnya itu adalah 0,002747. Dan untuk peluang kalahnya bisa kita hitung yaitu 1 dikurang peluang menang. Maka kita akan mendapatkan 0,997253. Dan untuk harapan matematisnya ini, itu kita menggunakan nilai harapan matematis yang diskrit, yang mana kita menggunakan hypergeometris yang di sini, di mana kita menghitung peluang pemain itu pada langkah x tambah satu pada saat dia kena bom. Maka untuk total percobaannya yaitu n kecil itu sama dengan x tambah satu, dan pemain hanya bisa mengambil satu bom di langkah terakhir. Jadi kita mengambil K kombinasi K1, dan untuk kotak aman diambil sebanyak X, maka kita bisa ambil itu untuk gagalnya itu kombinasi dari N kurang K dengan X. Dan untuk cara memilih X tambah satu kotak dari N kotak itu N kombinasi dari N dan X tambah satu. Maka kita menggunakan rumus tadi, kita masukkan nilai K-nya berapa, dan masukkan juga nilai X dari 0 sampai 12. Maka kita akan mendapatkan peluangnya itu seperti ini. Dan juga akan mendapatkan
Nilai EX itu adalah nilai ekspektasinya. Dan di sini kalau kita jumlahkan, maka dia akan mendapatkan hasil min 1,004. Dan untuk yang ini ada kesalahan teknis harusnya 0,342, 0,435, dan di sini juga 0,199. Maka kalau untuk hasil yang di sini itu sudah dibulatkan menjadi min 1,0014. Artinya rata-rata pemain akan kehilangan sekitar 1,0014 poin permainan dan ini juga merugikan pemain dalam jangka panjang. Dan untuk desain ulang permainan tersebut bisa kita atur dengan permainan di sini di mana sama aturannya itu 5 kali 3 baris dan juga untuk aturannya juga sama jika menggosok bom itu sama dengan kalah. Dan kita untuk menghitung variabelnya itu sama yaitu n-nya itu 15, bom itu 3, mati kotak amannya 12. Maka untuk peluang semua kotak yang tidak mengandung bom itu kita bisa memakai kombinasi A, K, dan per kombinasi N kurang K. Contoh kita mengambil sini 3K-nya itu adalah ketiga kotak yang mana K itu adalah bom. Maka untuk peluang amannya itu adalah 0,4835. Namun, jika semakin banyak kotak yang terpilih, juga semakin besar juga risiko terkena bom. Dan untuk asumsi hadiahnya itu, jika berhasil menggosok tanpa bom, kita bisa menghadiahkan itu H kali K. Namun jika gagal kena bom, hadiahnya itu adalah nol, namun ruginya itu sebesar min M. Dan untuk rumus FEK-nya itu kita menggunakan eh, ekspektasi juga, mana peluang aman dikali H kali K ditambah 1 kurang P aman dikali min M. Untuk menentukan strategi optimalnya, kita bisa membuat nilai harapan K itu sama dengan 1. Lalu kita masukkan rumusnya ke dalam rumus ini, dan dapatkan nilai harapannya seperti ini. Ini adalah peluang aman, dan ini adalah nilai harapan untung dan rugi. Dan untuk permainan main sweeper 5 kali 3, untuk disarankan didesain ulang itu memiliki probabilitas risiko yang tinggi. Namun, jika kita menerapkan desain yang adil, maka strategi optimalnya juga kita bisa memilih sedikit kotak 1 ke 2. Itu adalah rasionalnya. Dan untuk penutup, kesimpulannya itu adalah ada 4 pendekatan matematis konsep probabilitas efektif menggambarkan tingkat risiko peluang yang ada di permainan ini. Meskipun tampak permainannya sederhana, maka kompleks dan menentang setiap langkah pemain. Dan untuk probabilitas kemenangan itu tanpa strategi hanya 0,2747 dan kalahnya itu adalah 99,72253%. Dan untuk sisi lain, nilai ekspektasinya itu berada di angka min 1,0014 menunjukkan kerugian atau cenderung gagal. Dan untuk yang ketiga itu analisis ini bisa relevansi terhadap kita tambahkan fitur tambahan seperti lucky spin untuk mendesain permainan yang lebih adil. Dan untuk data nomor 4 dalam konteks desain game, data ini dapat dimanfaatkan menciptakan pengalaman yang lebih adaptif berbagai tingkat kemampuan. Misalnya menambahkan fitur lebih spin dan disesuaikan untuk memberi peluang lebih besar pada pemain pemula tanpa menghilangkan tantangannya. Dan untuk sarannya itu juga yang pertama itu adalah mempertimbangkan strategi logika umum seperti pemanfaatan angka petunjuk, pendekatan gambaran yang lebih realistis peluang permainan. Juga analisis probabilitas sebaiknya diperluas ke berbagai ukuran papan dan jumlah ranjau. Dan juga fitur lucky spin yang dibahas juga itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan simulasi matematis untuk meningkatkan keseimbangan permainan khususnya bagi pemula. Dan untuk permainan Minesweeper berpotensi menjadi media pembelajaran probabilitas dan ekspektasi sehingga penerapan belajarnya kita juga dapat pertimbangkan. Dan untuk daftar pustakanya terdapat 6. Sekian video probabilitas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.